kasih untuk Bapak dan Ramil. Kita masuk pada susunan acara yang keempat, yaitu sosialisasi dana 100 juta ADK untuk penanganan kesehatan masyarakat, untuk penanganan ketahanan masyarakat oleh Kepala DPPMK. Baik, shalom. Awop. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Jayapura, Ibu Sekda, para pimpinan OPD, Ibu Kepala Distrik, Bapak Dandramil, Kepala Bank Papua juga bersama-sama dengan kita, pihak Polsek Bapak Wondo, para kepala kampung, dan semua warga masyarakat Moi yang Tuhan kasihi. Pertama, saya singkat saja, nanti sebentar akan disampaikan langsung oleh Bapak Bupati bahwa hari ini kehadiran kami, selain Bapak Bupati akan menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat Moi, juga bersama dengan itu akan dilakukan penyerahan bantuan dana ADK 100 juta dari kabupaten yang ada di kampung-kampung ADK kita. Itu dialokasikan 100 juta dari ADK kita itu untuk ketahanan pangan. Jadi perlu kita tahu dan kita sama-sama mengerti bahwa pertama kebijakan yang Bapak Bupati sudah ambil adalah 100 juta kita keluarkan itu untuk pencegahan. Pencegahan yang sudah kita keluarkan per kampung, termasuk di Moi ini 5 kampung. Itu upaya pencegahan pemerintah mensiasati itu. Pemerintah cepat mengambil langkah, bukan itu bantuan sosial, itu pencegahan yang dilakukan. Sikap dari pemerintah yang serius. Nah, kemudian selanjutnya daripada itu, arahan Bapak Bupati kepada kita bahwa masyarakat harus siap, tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi dari dana kampung ini kita harus kelola itu untuk menanam kebun kembali. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, ini yang diambil langkah oleh pemerintah daerah melalui Bapak Bupati. Dana per kampung ADK 100 juta dari semua kampung, 139 kampung. Kemarin kami dengan Pak Bupati menyerahkan di Tentu 12 kampung di sana, mereka juga menerima yang sama. Per kampung 100 juta. Terima uang itu bukan untuk kesentani, bukan untuk apa lagi, kayak belanja Bama. Uang itu untuk terima beli peralatan dan masuk kerja kebun. Setuju ya? Nah, untuk 100 juta untuk masuk kerja kebun. Nah, Bama yang hari ini berturun ini bersamaan supaya di rumah ada persediaan makan, ada beras, ada minyak goreng. Dengan bekal itu, uang yang ada itu kita masuk ke kebun untuk bekerja kebun. Kita tidak tahu kapan ini corona ini akan berakhir. Itu tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi kita mau bekerja. Begitu ya Bapak Ibu ya? Kita bekerja untuk menanam kebun kita. Kita tidak hidup dari beras saja, kita hidup dari singkong, keladi, dan makanan lokal yang ada. Oleh karena itu, dalam petunjuk teknis yang kami sudah siapkan, itu 100 juta per kampung, itu akan diterima oleh kampung. Kalau kampung trans itu bisa disesuaikan dengan kelompok-kelompok usaha. Kalau di kampung-kampung kita yang asli, itu ada suku-suku di sana. Ada suku-suku di sana bisa dialokasikan per suku lewat gereja, lewat masjid, itu kita alokasikan itu supaya lembaga ini dan suku ini masuk ke kebunnya dan bekerja menanam. Ada beras di rumah, kesempatan ini kita masuk ke kebun. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, saya pikir itu saja. Saya tidak bisa nanti Bapak Bupati yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang penyerahan bantuan. Nah, terima kasih Ayap semua yang ada di Moi, warga masyarakat semua. Ini hari-hari yang baik. Pemerintah melihat, pemerintah sebagai wakil Allah melihat rakyat yang ada di Moi. Kita tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih dari saya kepada Bapak Bupati. Kami sampaikan terima kasih. Selamat siang. Tahu? Kita masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu sosialisasi dari
Bapak Bupati Kabupaten Jayapura sekaligus secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada salah satu kepala kampung. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua Klasis dan seluruh kepala kampung yang hadir, kepala distrik, Ibu Sekda dan pimpinan OPD yang hadir, Kepala Bank Papua dan Pak Rondo dan seluruh tokoh adat yang hadir, Bapak Ibu sekalian, mewakili Polsek, Bapak Ibu, hari ini kita ada dalam suasana wabah virus corona yang luar biasa, dan kita memuji Tuhan bahwa distrik di sini Barat Moi sudah lolos. Ya, Pak, kita aplaus dulu ya. Terima kasih untuk kerjasama semua pihak, dan kami berharap kalau bisa jangan turun ke Sentani. Sentani masih merah, ya. Kalau tidak turun ke Sentani berarti kita kemana ya? Ke kebun. Pak Ondo dan kepala-kepala suku bisa mengatur ini bagaimana kita bangun ketahanan pangan untuk masa depan kita. Kita punya tanah subur sekali di wilayah sini, apakah buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian nanti bapak-bapak kepala kampung, ibu-ibu juga sudah harus mulai bergerak, usaha-usaha pekarangan, ya, tim ibu-ibu di kampung-kampung untuk bagaimana bergerak. Dana ini untuk itu, ya, jangan salah melihat itu. Ini pergerakan untuk ekonomi di kampung. Usaha-usaha pekarangan oleh kelompok ibu-ibu bisa bekerja. Kemudian kita buka kebun di mana di kampung bersuku kah? Coba itu diatur. Kita tidak lagi berharap dari luar. Sekarang ini ekspor beras dari Thailand yang biasa ke Indonesia itu belum kasih berhenti. Karena Thailand menggunakan untuk negaranya sendiri, karena mereka kesulitan sekarang untuk. Karena itu di Sulawesi, di Jawa yang biasa kirim ke sini, itu juga mereka sekarang pikir-pikir. Kalau kita kirim ke sana harus cukup dulu di sini, karena dari luar sudah dikurangi. Persoalan ini, COVID ini membuat jaringan ekonomi jadi masalah. Semua mau bertahan, semua mau penuhi di dalam daerahnya sendiri, negaranya sendiri. Oleh karena itu kita tidak bisa berharap dari luar sekarang. Kita harus kembali ke kebun, kita harus kembali ke kampung. Yang sekarang kepala jalan ke kota itu sudah berhenti, sudah tidak usah ke kota lagi, karena kota tidak ada apa-apanya, kota ada masalah. Kita bikin kampung kita jadi menarik, hidup kembali. Adat bisa kembali memainkan peran itu. Kalau kita bicara kebangkitan adat, ini yang Tuhan ajar kita untuk kembali ke kampung. Ya, di luar tidak ada, jangan bergantung kepada orang. Ini pengajaran penting untuk kita semua. Dan saya yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam suasana ini. Ya, kita harus percaya itu. Tuhan sedang mengajar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam suasana COVID ini orang di mana-mana berteriak, "Oh, kami perlu sembako." Saya dengar kemarin juga dari sini mulai ribut mengenai sembako. Untuk apa sembako? Itu hanya makan 1-2 hari udah selesai. Kenapa kamu ribut tentang itu?
Itu bukan budaya kita. Kita tidak boleh berharap dari luar. Kita harus kembali ke kampung, kita harus perkuat kampung, perkuat dusun kita, perkuat kebun kita. Betul. Jadi jangan kita ikut ramai di luar. Nah, oleh karena itu pemerintah sedang melihat kira-kira apa yang kita bisa perbuat untuk jangka panjang. Nah, ini yang mungkin nanti Bapak Kepala Kampung jelaskan untuk kita punya RT RW, kita punya masyarakat di kampung, bahwa ini waktunya Tuhan mengajar kita untuk kampung dan kebun dan dusun menjadi andalan kita, menjadi kekuatan. Kita sudah perintahkan pimpinan OPD bidang ekonomi, pertanian, tanam pangan, perkebunan untuk turun dalam suasana ini, untuk membantu dalam gerakan bersama dengan kampung. Jadi turun kasih bibit, turun kasih ide, dan seterusnya. Jadi kita bergerak bersama-sama dalam suasana ini. Baik, saya pikir itu, dan dalam gerakan ini juga semua pihak terlibat, TNI, Polri, semua bergabung bersama dalam gerakan ini. Kita semua untuk kesejahteraan kita. Dan saya mau sampaikan juga untuk kita semua, ada salah persepsi dari himbauan pemerintah yang ditangkap oleh masyarakat, bahwa aktivitas pasar, aktivitas toko, mall atau supermarket itu sampai jam 2. Ya, bukan semuanya berhenti jam 2. Ini saya lihat salah orang paham tentang kenapa pasar, mall, toko yang besar itu, karena biasa di situ orang kumpul banyak. Tujuannya untuk supaya jangan orang kumpul banyak, itu saja. Kalau kios kecil-kecil di sini ya nggak usah, itu kan datang 1 orang, 2 orang mau belanja, itu biasa. Tidak usah dibatasi, supaya orang jangan ke kota beli di situ. Terus portal-portal juga saya lihat tadi lewat juga, ini ada palang, ini ada palang ini. Itu siapa yang perintah? Yang kita perintah itu hanya pasar lama, tidak boleh orang keluar dari situ, karena kita karantina. Jadi itu tidak ada perintah dari Pemda, karena itu tinggal di kampung dong atur saja. Kalau orang keluar masuk harus pakai masker, orang keluar masuk harus jaga jarak, tidak boleh rapat-rapat. Nah itu saja yang dijaga. Mungkin keluar masuk pintu di situ, ya, untuk menjaga supaya semua harus pakai masker kalau keluar. Karena kita himbau harus tinggal di rumah, ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Itu berarti kalau keluar harus pakai masker supaya jaga, supaya jangan Bapak kena, pulang ke rumah nanti anak-anak dan ibu di rumah semua bisa kena. Itu saja kita jaga. Jadi ini untuk kebaikan kita. Jadi jangan terlalu kaku di lingkungan kita sehingga seakan-akan jam 2 semua harus berhenti. Ya. Jadi itu tolong dijaga. Kita hanya himbau tempat-tempat, kalau misalnya tempat pariwisata semua kita tutup, tempat rekreasi. Ada hiburan-hiburan di mana-mana kita tutup. Mall sampai jam 2. Pasar sampai jam 2. Toko yang besar sampai jam 2. Kenapa? Supaya jangan orang banyak kumpul di situ, itu saja. Kalau mau datang belanja ya harus pakai masker. Nah itu yang nanti kita awasi. Semua harus pakai itu. Dan saya pikir itu saja supaya akhirnya orang stres kalau terlalu lama. Padahal maksud kita bukan untuk bikin orang stres, hanya jaga supaya jangan virus ini bisa bergerak dari orang ke orang dengan cepat. Nah kita bersyukur Kabupaten Jayapura hari ini semua ada 9 orang yang sembuh, dan kita berterima kasih untuk tenaga medis dan kita semua yang bekerja untuk menjaga suasana ini.
Nah, kita berharap supaya ini bisa terus banyak yang sembuh, banyak yang bisa diobati. Pasar lama karena kita kemarin karantina itu juga bagus. Terus kita dapat semua mana yang ada gejala-gejala, semua kita sudah petakan semua. Dan ini sekarang sedang ditangani, tidak boleh bergerak. Jadi nah kita berharap tetap di kampung saja. Semua sudah pulih baru bisa kita bergerak kemana-mana. Kita kerja kebun saja. Di sini juga ada bisa beli, ada kios segala macam, jadi masih bisa. Tinggal kita kerja di kebun, ada hasil. Nah, semangat ini yang kita bangun supaya kampung dan adat kita kuat. Ya, kita tidak boleh berharap dari siapa-siapa. ISK-nya sudah beritahu, ya, hanya kita sendiri yang bisa membangun masa depan daerah ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk sambutan dan sosialisasi dari Bapak Bupati. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita masuk pada acara yang ke-6, yaitu doa. Penyerahan kepada kepala kampung yang ditunjuk, kepala kampung Dosai. Ya. Yang pertama penyerahan Bama dulu, secara simbolis untuk Bapak Kepala Kampung Dosai bisa ambil tempat dulu. Permisi. Tapi, ya. Permisi, Mas. Baik, sudah penyerahan. Bapak-bapak kepala kampung, nanti tolong cek. Kalau bisa yang sudah dapat tunggu dulu, yang belum dapat didahulukan dulu. Ya, supaya jangan double. Tolong perhatikan ini ya, karena ini biasanya kesian. Yang apa? Yang cepat itu dia dapat banyak biasanya. Tapi yang lemah-lemah kasihan ya. Jadi perhatikan semua merata dulu ya. Baik ya, kasih. Jadi bapak-bapak ini kita serahkan uang 100 juta setiap kampung dengan juknisnya ada di dalam, pegang itu. Jadi jangan bikin juknis baru lagi. Jadi yang ada saja. Karena dalam rangka COVID ini pengawasan ketat sekali. Jadi kalau siapa yang ngatur uang salah, ya tunggu panggilan saja. Panggilan dari dunia atau dari surga. Ya, oke. Ya. Iya, Bapak Kepala Kampung bisa ambil posisi di depan supaya bisa cepat. Bapak Kepala Kampung Malibu.
sudah penyerahan dana. Ini dulu. Ayo. Kawan di atas map. Dia dalam satu ya. 1, 2, 3. Lagi Bapak lagi 1, 2. 3. Baik. Kami mohon kesabaran Bapak Bupati. Ada penyerahan bantuan bibit. Bantuan bibit bagi kelompok tani Tunas Harapan itu Bapak Tera Dimito dengan kelompok tani Durian dari Sablon Sari Bapak Abdullah. Kelompok tani Tunas Harapan Bapak Tera Dimito. Lihat tidak, Bapak lihat mari. Ya, lihat lihat tato. Ya. Mantap. Jadi Bapak-Bapak, jumlah kepala keluarga di distrik Barat Konawe 879 kepala keluarga. Jadi ya yang terima bansos ini kemudian nanti akan diikuti lagi dengan bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Nanti akan itu kapan Pak? Minggu kedua. Setiap kepala keluarga 1 bulan 600. Itu bantuan langsung tunai. Per kampung 180 kakak. Jadi di kota tidak ada apa-apanya, di kampung luar biasa. Ya. Nanti ada PKH juga ya. PKH sudah jalan, bantuan keluarga harapan. Jadi saya berharap ini bisa membuat kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus memperhatikan kehidupan kita dalam situasi-situasi ini. Terima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah menyerahkan dana dan bantuan Bama dan juga bibit. Kita masuk dengan acara yang ke-6 yaitu doa penutup. Kami minta kesempatan lagi dari Bapak Ketua Klasis untuk bawakan kita dalam doa penutup. Waktu dan tempat kami persilakan ke Bapak Ketua Klasis.
Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan yang baik bagi kami. Kita telah mendengar berbagai informasi yang disampaikan oleh Kepala Distrik, SPK, juga sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan kita semua. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi pedoman bagi kami. Tuhan memberikan hikmat, mampukanlah kami untuk melanjutkan itu di dalam kampung, terutama para kepala kampung, Bapak Muskam. Terima kasih Tuhan telah memberikan berdoa untuk semua para di distrik Sentani Barat, kepala distrik dan semua rombongan, dan Ramin dan Kapolsek, dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat. Tuhan memberkati semua. Kami agar apa yang disampaikan oleh Bupati ini dapat kami tidak lanjuti di setiap kampung. Terima kasih Bapak, doa syukur kami dalam nama Yesus kami mohon semua. Amin. Baik, kita masuk dalam acara yang terakhir, yaitu istirahat untuk makan siang. Acara sudah selesai. Untuk masyarakat Sentani Barat Moi, semua taub song.